Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis, yaitu mediasi. Tapi teman-teman udah tahu belum sih apa itu mediasi? Jadi teman-teman, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu pihak ketiga yang disebut mediator. Nah, mediator ini bersifat netral dan tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Mediator ini juga tidak boleh mengambil keputusan loh teman-teman, namun harus bisa memberikan argumen sebagai penunjang agar bisa terlaksananya dialog antar kedua belah pihak dengan suasana yang jujur, terbuka, dan adanya pertukaran pendapat untuk memperkuat mufakat. Kasus yang kami ambil yaitu mengenai penyelesaian sengketa bisnis dan prestasi, di mana pihak pertama yaitu Ibu Aulia dan Ibu Indira memberikan pinjaman uang kepada pihak kedua yaitu Ibu Alin dan Ibu Vila. Adapun pinjaman uang yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sebesar 250 juta dan pinjaman kedua dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2022 sebesar 250 juta, sehingga total dari pinjaman uang yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu 500 juta. Namun karena pihak kedua tidak kunjung melakukan pelunasan hutangnya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, sehingga pihak pertama melayangkan somasi kepada pihak kedua. Namun pada akhirnya kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi dengan harapan untuk mendapatkan jalan keluar dengan tanpa adanya intimidasi dari salah satu pihak. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama di sini saya sebagai mediator, penting bagi saya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika sesuai dengan undang-undang yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana saya sebagai moderator memiliki pasal yang umum dan kode etik sebagai mediator antara lain yakni netralitas, kepercayaan, sukarela, keberpihakan, imparsialitas. Di sini saya berpegang teguh kepada kode etik mediator, di mana yang pertama yaitu netralitas, kepercayaan, sukarela, keberpihakan, imparsialitas, dan kesepakatan tertulis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama. Saya akan menjelaskan beberapa aturan mengenai mediasi kali ini. Yang pertama, tidak ada penyebutan unsur sara di setiap perkataan yang ada. Yang kedua, dilarang main fisik maupun kekerasan di dalam saat menyampaikan sebuah pendapat. Dan yang terakhir, di sini saya sebagai mediator akan melanjutkan omongan dari pihak pertama ke pihak kedua. Terima kasih. Baik, karena aturan sudah disepakati, untuk pihak penggugat silakan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator yang telah memberikan kami kesempatan. Perkenalkan, saya Aulia Muannasa. Di sini saya sebagai penggugat dan saya bersama rekan kerja saya yaitu Indira Puspita dan juga sebagai penggugat. Nah, saya akan menceritakan kronologi dari masalah ini. Mengapa hal ini terjadi? Masalah ini diawali dari saudara Ibu Vila meminjam atau mengajukan pinjaman kepada saya yaitu sebesar 500 juta. Nah, uang 500 juta ini dibagi menjadi dua tahap dalam pencairannya, yaitu 250 juta dan 250 juta. 250 juta yang pertama itu dicairkan pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Lalu tahap yang kedua yaitu dicairkan pada tanggal 1 Februari tahun 2022.
Nah, dalam proses peminjaman ini, ibu villa ini kan sebagai peminjam atau pengaju hutang, maka saya menagih hutang tersebut kepada ibu villa sesuai dengan kesepakatan awal. Hutang ini harus diselesaikan atau dibayar pada tanggal 1 Februari 2022. Mohon maaf, 1 Februari 2023. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini, detik ini, hutang yang dipinjam belum juga dibayar. Maka dari itu, saya dan rekan saya Indira ini berusaha untuk ke rumah ibu villa terlebih dahulu. Sebelum mencapai proses ini, kami telah ada kesempatan lah, kami mencoba untuk berbaik hati kedatang ke rumah ibu villa. Tapi ketika di sana selalu tidak ada orang, dan waktu itu saya juga bersama Indira datang lagi dan menemui keluarganya, tapi keluarganya juga bilang bahwa ibu villa ini tidak sedang ada di rumah. Selalu seperti itu ketika kami mencoba untuk berusaha datang ke rumah ibu villa. Nah, selanjutnya saya dan rekan saya Indira menyepakati untuk melayangkan somasi kepada ibu villa. Karena ya itu tadi kami tindak lanjuti, tidak ada respon apapun, jadi kami ajukan somasi. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Ibu Aul. Lanjut saja, apakah benar dari rekan dari Ibu Aul tentang informasi yang telah disampaikan dari Ibu Aul itu sendiri? Iya, benar Bapak. Jadi kemarin tuh saya sempat berangkat sendiri ke rumah ibu villa. Bahkan saya juga sempat bersama dengan rekan saya. Namun ibu villa selalu disangka oleh keluarganya bahwa beliau tidak ada di rumah. Selalu ada tanggapan seperti itu dan kami tidak bisa menemui beliau. Akhirnya kami melayangkan gugatan somasi kepada beliau. Baik, dari pihak tergugat silahkan sampaikan pendapat Anda terlebih dahulu. Saya pribadi merasa kecewa dengan Tidak bisa seperti itu. Saya sudah beritikat baik untuk datang ke rumahmu. Minta tolong Ibu Indira duduk terlebih dahulu. Karena kesepakatan awal kita sudah menengahi, ada pemotongan pembicaraan antara pihak tergugat maupun penggugat. Jadi biarkan terlebih dahulu pihak tergugat untuk melepaskan pendapatnya terlebih dahulu. Silahkan dilanjutkan Ibu Villa. ya, saya pribadi merasa kecewa atas apa yang dilakukan penggugat kepada saya, atas gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada saya. Menurut saya, kita ini sudah sama-sama dewasa. Seharusnya kita tahu apa yang bisa kita ambil, solusi apa yang bisa kita ambil, tindakan apa yang diambil. Mungkin ada banyak cara alternatif lain yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya mengakui kalau memang saya punya hutang. Dan saya juga tahu saya bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini. Tapi mungkin ada cara alternatif lain yang bisa dilaksanakan oleh para penggugat agar tidak memalukan saya pribadi dan juga keluarga saya. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Ibu Villa. Di sini saya memerlukan pernyataan yang kedua, pernyataan pendukung oleh pihak tergugat, oleh keluarga dari pihak tergugat. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kedua belah pihak menyampaikan informasi mengenai penjelasan tentang wan prestasi yang dialami oleh penggugat atau tergugat. Di sini saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada, di mana pihak penggugat sudah menandai. Baik, di sini saya akan memulai tentang pengidentifikasian antara permasalahan dari kedua belah pihak, dari penggugat maupun pihak tergugat, di mana pihak penggugat menyampaikan bahwa sudah menandai pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada sejak Februari tahun 2023, dan pihak tergugat belum melunasi hutang-hutang yang ada. Dan juga pihak tergugat belum melunasi hutang pada saat detik ini juga. Jadi pihak penggugat melakukan somasi kepada pihak tergugat. Dan di sini permasalahan sendiri dari pihak tergugat, di mana pihak tergugat sedang mengalami kerugian yang tidak diharapkan,
dari perusahaannya sendiri, jadi belum bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Boleh dijelaskan terlebih lanjut mengenai pihak penggugat? Baik, terima kasih Bapak Satria. Pertama-tama kami telah mengakui, baik saya maupun Bu Vila, bahwa mengakui dan memahami bahwa kami memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang kami miliki dan bahwa tenggat waktu pembayaran tersebut telah lewat. Dan kami siap mengembalikan utang tersebut yang belum kita bayarkan. Namun, kami ingin menyoroti bahwa kedua tergugat, baik saya maupun Ibu Vila, menghadapi tantangan keuangan yang serius yang menghambat kemampuan kami untuk melakukan pembayaran yang menjadi kewajiban kami. Dan kami telah mengalami kondisi bisnis yang tidak menguntungkan dan merugikan kami, sehingga keadaan ekonomi yang tidak stabil ini mempengaruhi pendapatan kami secara signifikan. Sehingga kami juga merasa nama baik kedua belah pihak, baik saya maupun Bu Vila, tercoreng akibat kasus ini. Sehingga saya dan Ibu Vila membutuhkan penyelesaian terkait dengan pencorengan nama baik kita. Baik Bapak, terima kasih. Kalau dari kita ya memang kita merasa sangat dirugikan dan kita sangat kecewa sekali ya, karena memang kita sudah memberikan waktu yang cukup lama ya. Dan juga dari jatuh tempo dari Februari, dan ini sekarang sudah Juli 2023 dan sudah lewat jatuh tempo, dan tapi tetap juga belum dibayar dan tanpa ada keterangan apapun itikat baik. Coba kalau mungkin dari pihak tergugat ngomong baik-baik, mungkin kita akan sedikit terima atau kita akan cari jalan tengah bersama, tapi dari tergugat ini malah hilang-hilangan. Jadi kita merasa sangat seperti di ghosting ya, kita sangat-sangat merasa dirugikan begitu. Dan mohon izin menambahkan ya Bapak, saya menganggap Ibu Vila ini sudah seperti saudara saya sendiri. Akan tetapi saya juga tahu piutang yang beliau gunakan ini untuk usaha. Tapi beliau ini sudah seperti memanfaatkan kami berdua. Sudah diberi waktu, tapi malah menghilang begitu saja. Bagaimana Bapak menurut Anda? Baik, terima kasih atas informasi tentang kepentingan pihak penggugat, di mana pihak penggugat sendiri juga merasa kerugian yang sangat besar dari modal yang telah dihutangkan kepada pihak tergugat, menjadi tolak ukur bahwa Wan Prestasi ini bingung. Baik, terima kasih atas pencapaian solusi yang telah disepakati. Di sini saya dapat menyimpulkan kembali bahwasannya pihak penggugat yang awalnya memberikan tawaran selama 3 bulan dan disepakati dari pihak tergugat yakni selama 2 bulan untuk melunasi hutang dalam penambahan pelunasan hutang itu sendiri. Dan di sini saya akan memonitor bahwasannya pihak penggugat harus sesuai dengan apa yang diucapkan, terlebihnya antara pihak tergugat, supaya hubungan pihak penggugat dan pihak tergugat bisa terjalin secara baik dan tali silaturahmi antara kedua pihak bisa tetap berjalan, dan setelah usai pelepasan utang ini telah dilunasi, hubungan antara keduanya bisa menjadi baik. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas kedua belah pihak telah menyetujui saya sebagai mediator, di mana pihak penggugat dan pihak tergugat supaya tetap berjalan dengan baik antara silaturahminya. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri mediasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pihak penggugat dan pihak tergugat mulai silaturahmi. Silakan dulu ya. Terima kasih. Setelah menonton video, dapat disimpulkan bahwa video itu adalah video contoh dari suatu penyelesaian masalah secara mediasi di luar pengadilan. Di Indonesia, dalam penyelesaian suatu permasalahan selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum serta adat istiadat masing-masing daerah.
Secara yuridis, keberadaan penyelesaian suatu masalah dengan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian suatu masalah secara mediasi, di mana ditegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dengan menempuh cara alternatif mediasi dapat meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilai ahli. Prosedur dan proses penyelesaian suatu permasalahan secara mediasi dikembalikan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memilih penentuan hukum, karena pada dasarnya itulah salah satu sifat dari penyelesaian mediasi, yaitu sifat sukarela. Penyelesaian di luar pengadilan di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, mengingat masalah-masalah yang terus berkembang, terutama di bidang bisnis, untuk menghindari penumpukan di pengadilan, sehingga permasalahan-permasalahan bisnis dapat diselesaikan secara cepat dan tepat untuk memberi keputusan, yaitu win-win solution.